Halo Sigwi, welcome to my Kuriswe. Ketemu lagi sama saya Kuraywi dalam jurnal Kuraywi. Kali ini kembali to it's time to our creepy story. Jadi dalam video kali ini saya kembali untuk menceritakan kisah-kisah misteri atau kisah-kisah mistis yang dialami oleh seluruh penghuni sarang Clover. Seperti janji saya sebelumnya ya, bahwa dalam our creepy story saya akan membawakan kisah-kisah misteri, kisah-kisah mistis yang dialami oleh seluruh penghuni sarang Clover. Tentu saja kisah-kisah ini berdasarkan kisah nyata karena benar-benar dialami oleh seluruh penghuni sarang Clover. Maksudnya ya kisah-kisah yang saya bawa dari penghuni sarang Clover yang dialami oleh penghuni sarang Clover. Kali ini kisah yang akan saya bagi adalah pengalaman mistis yang saya alami sendiri ketika dalam proses penulisan buku Awake. Jadi ketika proses menulis buku Awake ini, saya pun mengalami kejadian-kejadian yang ya boleh dibilang kejadian-kejadian yang lumayan creepy gitu ya. Jadi buku ini tuh sebenarnya dulu tuh saya punya janji gitu ya ke penghuni sarang Clover, pengen bikin sesuatu yang nantinya tuh bisa dikenang oleh seluruh penghuni sarang Clover gitu. Karena saya seneng nulis, akhirnya saya ngomong saya pengen bikin buku untuk sarang Clover. Tapi terus mikirnya buku apa ya, kalau misalnya nggak lucu kan kalau kita menceritakan tentang kisah kita menang lomba Agustusan atau menang karnaval tingkat kecamatan. Kalau kayak gitu kan nggak lucu. Akhirnya karena kita sering banget mengalami hal-hal yang berhubungan sama dunia mistis, akhirnya setelah diskusi tuh kita sepakat kenapa kita nggak bikin buku tentang pengalaman kita aja. Akhirnya setelah diskusi dan memilih-milih cerita mana aja yang boleh untuk dipublikasikan atau yang boleh diceritakan ke khalayak ramai, akhirnya lahirlah buku Awake, It's Our Creepy Story. Proses penulisannya sendiri boleh dibilang lancar nggak lancar sih, karena dalam prosesnya saya sempat vakum karena ya ada masalah, terus jatuh sakit GERD itu vakum. Nah, pertama kali comeback ke dunia nulis itu ya saya menggarap buku ini. Sebenarnya beberapa ceritanya tuh udah ada di blog, udah saya bagikan, terus ada yang pernah diikutkan lomba juga tapi belum beruntung dan nggak lolos. Akhirnya kita kumpulkan semuanya di sini. Jadi di sini tuh ada sekitar 8 bab kalau nggak salah. Jadi ada 8 bab yang membahas tentang pengalaman-pengalaman mistis yang dialami oleh seluruh penghuni sarang Clover. Jadi semua makhluk astral, semua makhluk mistis khas Indonesia itu hampir semua lah ada di sini. Jadi mulai dari yang paling fenomenal Mr. Poci alias Pocong, Mbak Kunti alias Kuntilanak, Genderuwo, terus dan lainnya ada di sini gitu kan. Nah, pengalaman creepy-nya gimana? Kan katanya makhluk-makhluk astral ini kalau kita ngomongin mereka itu kan mereka seneng, terus mereka tuh kayak diundang gitu kan, akhirnya mereka datang seperti itu. Nah, dalam proses penulisan buku ini pun seperti itu. Sebenarnya udah mendapat izin kan, kita mendapat izinnya melalui Tunjung ya, seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya. Setelah mendapat izin, kita mengumpulkan cerita karena waktu itu beberapa cerita udah ada tulisannya, maksudnya udah ada filenya. Saya tinggal menambahkan beberapa cerita yang belum ada saja. Nah, waktu itu menulisnya kan dari HP, jadi bisa setiap saat gitu loh. Jadi setiap saat kalau ada ide saya nulis. Tapi entah karena ini cerita horor yang berdasarkan kisah nyata,
sialnya tuh selalu dapat idenya tuh malam, dan malam itu selalu jam 9 ke atas. Kalau misalnya masih jam habis maghrib atau jam 8 gitu, ide itu kayak nggak ada. Jadi udah pasti jam 9 ke atas itu lancar, dan lancar banget. Contohnya untuk cerita yang tolong aku, kisahnya si Meriel itu, waktu itu juga gitu kan, mau diikutin lomba tuh, itu udah mentok mau mendekati DL, mau mendekati deadline, tapi saya nggak ada ide sama sekali. Sampai saya tuh, aduh aku ini harus gimana ya Jung, aku pengen ngikutin lomba ini, terus udah dapat izin dari si Meriel juga, kenapa mau nulisnya susah banget gitu kan. Terus akhirnya si Tunjung bilang gini, ya udah sambatin dia, maksudnya kalau disambat itu kita ngebatin gitu loh, ngebatin untuk minta izin ke si yang punya cerita itu. Akhirnya saya ngebatin dia, permisi gitu ya, ini aku kan udah minta izin ke kamu lewat Tunjung, begini-begini, ini cerita kamu mau saya tulis, nah dan saya ini kok buntu gitu, nggak ada ide, tolong dong bantu saya. Waktu itu tiba-tiba jam 10 malam ide itu muncul, dan menuliskannya hanya dalam waktu 2 jam. Jadi jam 12 kelar nulis cerpennya. Jadi itu keunikan yang pertama dalam proses menulis OWK ini. Nah, setelah semua cerita terkumpul, kita kan harus mindahin ke Word tuh ya, sekalian sama self editing. Nah, di situ kejadian uniknya terjadi lagi. Waktu itu saya ingat saya di rumah cuman berdua sama nenek. Iya, berdua apa bertiga ya? Seingat saya sih cuman berdua sama nenek saya. Terus saya masih ada di biliknya, di bilik yang lama yang nggak ada jendelanya itu. Kebetulan ada waktu gitu kan, jadi habis isya saya mulai nyalain laptop. Saya udah minta izin kan sama nenek nonton TV. Nek, aku ngerjain tulisanku ya. Gak apa-apa kan nenek nonton TV sendirian, aku ngerjain tulisanku di kamar. Terus kata nenek, iya gak apa-apa. Aku nyalain laptop, edit gitu kan, edit bab awal-awal sih gak masalah gitu. Terus tiba-tiba udah nyampe babnya, kalau nggak salah ingat waktu itu babnya Mr. Poci. Tiba-tiba di kamar tuh bau pete banget baunya, padahal di rumah nggak ada yang makan pete, dan waktu itu nggak lagi musim pete. Kalau di sini kan pete itu buah musiman, jadi kalau lagi nggak musim ya nggak ada. Dan emang di rumah nggak masak pete, nggak ada buah pete, nggak ada yang makan pete. Tiba-tiba kamar tuh bau pete, menyengat banget. Itu udah nggak enak. Di sini tuh udah perasaan nggak enak. Tapi masih lanjut edit kan, masih lanjut edit. Makin lanjut kok baunya makin tajam, kayak apa ya, kayak udah di ujung hidung gitu loh, di depan hidung banget bau. Terus perasaan nggak enak. Terus tiba-tiba nenek gini, kan kalau manggil aku Te gitu ya, Te, ini kok bau pete ya? Aku diem terusan, loh iya tah gitu kan, berusaha sok tenang gitu, padahal sebenarnya feeling udah nggak enak gitu kan. Iya beneran ini bau banget sampai di sini gitu. Terus aku bilang, iya di kamarku juga bau kok, aku bilang gitu kan, padahal kita nggak ada yang makan pete ya. Nenekku bilang gitu, iya nggak ada. Wah heran banget, ini baunya makin menjadi. Terus karena sadar ini mungkin gara-gara aku ngedit cerita horor ini, akhirnya aku stop, aku simpen gitu kan, aku simpen tapi laptop masih menyala. Aku keluar nemenin nenekku, baunya itu masih eluk-elukan gitu loh, masih belum hilang, masih kayak berputar-putar, nggak cuma di kamarku doang, sampai di ruang tengah, sampai di ruang tamu bau pete semua, tajam semua. Terus selang 1 jam setelah itu baunya mulai hilang kan, sampai hilang sama sekali. Oh ya udah, baunya udah hilang, bismillah lanjut edit lagi. Baru dapat beberapa paragraf, datang lagi itu bau pete. Kan jadinya ini tadi waktu aku berhenti ngedit, perlahan baunya hilang. Aku mulai ngedit lagi kok datang lagi. Terus aku simpen lagi, aku keluar lagi.
dicoba lagi gitu lagi. Akhirnya udah aku nggak bisa lanjut gitu kan, suasana udah nggak enak, badan rasanya udah nggak enak. Akhirnya laptop aku matiin. Terus keesokan harinya aku cerita ke Tunjung, semalam tuh aku coba ngedit naskah kita loh, tapi gini. Terus Tunjung bilang gini, kamu lupa ya, yang kamu tulis, yang kamu ceritain itu kan semuanya kisah nyata, dan artinya mereka itu ada di sekitar kita. Nah, pantas aja waktu kamu edit kan kamu menceritakan tentang mereka, ya dateng dong mereka. Aku tertegun gitu kan. Sebenarnya sih ya emang udah sering mendengar kayak gitu, dan emang udah diwanti-wanti juga sama Tunjung. Tapi pas mengalami, padahal aku itu milihnya ini loh, waktunya habis isya, nggak malam-malam banget ya, walaupun nggak malam, siang, mereka kalau diundang ya datang aja gitu kan. Nah, terus aku terbengong, terus solusinya gimana dong gitu kan. Ya kamu sambatin mereka gitu, lagi-lagi disuruh nyambat gitu. Disambat? Ya iyalah, namanya mereka kamu ceritain, kalau kamu lagi ngedit itu mereka nyimak, jadi istilahnya mereka ikut memeriksa. Kayak ini nanti kalau ada yang gak cocok itu mereka protes gitu loh. Kayak waktu aku nyeritain Meriel itu kan, di naskah mentah awalnya itu diceritakan detailnya kisah dia kan. Dia itu kan gadis keturunan Belanda, terus mulai kenapa dia datang ke kita, terus penyebab kematiannya apa tuh saya tulis segamblang-gamblangnya. Nah ternyata dia nggak terima gitu, dia protesnya kan ke Tunjung, aku nggak setuju kalau bagian ini diceritakan segamblang itu gitu. Akhirnya kita edit ulang. Nah, itu pun sama seperti itu. Ketika mengedit seluruh naskah yang udah terkumpul, udah siap jadi buku itu, mereka yang dibahas di buku itu pun datang dan menyimak gitu loh. Ya udah kamu sambat aja, mereka bilang aja, ini kisah kalian mau aku tulis, jadi tolong jangan ganggu ya, tapi bantu aku biar prosesnya lancar. Malam harinya antara kayak mau nyoba, kayak enggak, mau nyoba kayak enggak. Tapi kan kita udah dikejar deadline ya, naskah harus kelar tanggal sekian karena mau proses editing terus cetak gitu kan. Akhirnya ya mau nggak mau harus kerja, harus lekas-lekas dikerjain gitu. Akhirnya waktu nyalain laptop itu saya berdoa dulu ya, pasti berdoa dulu. Terus waktu mulai membuka filenya, setelah berdoa saya minta izin ke mereka, kalau kalian emang dateng buat nemenin saya ngedit kisah-kisah kalian ini, tolong jangan ganggu saya, tapi bantu saya biar naskah ini cepat selesai dan bukunya cepat naik cetak dan kisah kalian bisa dibaca oleh khalayak ramai. Setelah minta izin seperti itu, percaya nggak percaya, lancar proses editingnya. Walaupun saya ngedit sampai tengah malam, nggak ada gangguan apa-apa, nggak ada itu bau pete atau bau tembakau gitu, nggak ada. Emang kenapa sih kalau bau pete atau bau tembakau? Nah, menurut Tunjung, kalau sebenarnya di tempat kita itu nggak ada sebelumnya, atau nggak ada tembakau, nggak ada pete, tapi tiba-tiba ada bau seperti itu, berarti tandanya mereka datang. Jadi seperti itu ciri-cirinya. Kalau bau pete itu kata Tunjung bisa saja itu wujudnya siluman. Kalau bau pesing juga kayak gitu. Ya pokoknya wujudnya makhluk halus gitu. Nah kalau bau tembakau itu biasanya adalah genderuwo. Kayak gitu kok. Gak enak banget bahasnya. Ini aku bikin videonya pukul 9:30 malam ya, jadi rada gak enak. Jadi itu pengalaman mistis yang aku alami ketika proses penulisan buku kebalik lagi buku Awake ini. Nah setelah dia jadi buku, ini kan sebenarnya buku ini aku persembahkan untuk penghuni sarang Clover aja. Dilalah kersane Gusti Allah tuh rezekinya dia banyak terjual. Waktu itu tahun 2016
ya 2016 kalau nggak salah, sekalian sama itu kan setelah novel Cintaku Bersemi di Kios Bensin rilis kan, penjualannya alhamdulillah ya termasuk bestseller lah untuk novel kami. Nah, novel ini ikutan keangkat juga, jadi laris juga dia. Jadi couple-nya lah yang maksudnya penjualannya alhamdulillah melebihi harapan kami gitu kan. Harapannya untuk kalangan sendiri ternyata banyak peminatnya, bahkan penjualannya sampai wow banget. Nah, ketika sampai ke orang-orang yang mengadopsi dia ini juga berulah loh. Yang pertama tuh kisah dari yang bikin covernya ini. Jadi yang bikin cover Awake ini adalah Prim Oni ya, Prim Dante Oni. Dia cerita waktu bikin covernya ini nggak ada masalah sama sekali, tapi ketika bukunya udah sampai ke tangan dia dan dicerita yang waktu bukunya udah sampai ke tangan dia dan mulai dia baca, disitulah si Awake ini mulai berulah. Jadi waktu itu dia lagi bed rest kan, lagi kondisinya nggak fit gitu, terus lagi bed rest di rumah orang tuanya. Nah, sore-sore dia baca Awake, kebetulan pas part Mr. Poci gitu. Pas part Mr. Poci itu sebutan kami untuk pocong ya. Sore-sore mau maghrib gitu, dia bilang waktu ngebaca tuh kayak nggak enak gitu loh, kayak di pintu kamar tuh ada yang jadi lirik pintu kamar, bener kayak di pintu kamar tuh ada yang mengawasi. Tapi dia awalnya cuek aja gitu ya, udah baca aja cuek. Tapi lama-lama kok makin gak enak gitu ya, makin gak enak. Terus akhirnya dia WA saya gitu kan, aku baca ini kok perasaan gini-gini ya. Terus karena kebetulan Tunjung ada sama aku, Tunjung ada sama saya kasih lihat kan WA-nya. Ini loh Prim Oni WA gini. Ya jelas aja orang dia ditemenin. Si Tunjung jawabnya nanti kayak gitu. Emang di pintu itu? Iya, dia berdiri di pintu itu nemenin Prim Oni gitu. Jadi langsung waktu membaca kan pesan Tunjung saya sampaikan gitu, katanya si Tunjung gini-gini, langsung nabuknya ditaruh. Udah aku kapok, aku nggak berani baca sore-sore lagi, mending aku kalau baca pagi-pagi atau tengah hari aja. Akhirnya bukunya di stop baca dan dia baca keesokan harinya. Ulahnya sih dia ini. Yang kedua juga masih dari penghuni sarang Clover yang dialami Dri Kaldenbach. Dia kan juga adopsi buku ini. Nah, waktu itu ketika dia baru dapat buku ini tuh niatnya mau dipotret, ya biasa lah ya, kalau habis beli buku tuh kan biasanya dipotret, di tag gitu kan, diunggah. Kejadiannya tuh buku ini kan dipegang gini, di foto gini, hasilnya jadi transparan. Padahal waktu dipegang kan dia warnanya hitam gini ya, dipegang gini, terus di foto ini kan nggak mungkin transparan. Itu jadi transparan. Nanti gambarnya saya taruh di sini. Saya masih simpen gambarnya, file gambarnya dari Dri. Jadi transparan kayak gini bukunya. Itu no editing. Dia sendiri hasilnya juga waktu hasilnya jadi transparan tuh dia bingung, kok bisa ya jadi kayak gini. Terus cerita yang ketiga ini sebenarnya ceritanya yang saya ingat aja. Soalnya banyak sih yang mengeluhkan, cuman yang paling istilahnya yang paling menghebohkan tuh 3 ini. Yang ketiga itu dari Mbak Husnul. Mbak Husnul kan juga adopsi. Nah, waktu itu dia habis maghrib baca buku ini di teras rumahnya. Lagi baca-baca, tiba-tiba lampu terasnya mati. Jadi habis kayak lap-lap gitu terus mati. Awalnya dia, mungkin dikirain listrik padam, ternyata yang bagian dalam rumah enggak, cuman di terasnya doang. Akhirnya dia tutup bukunya, masuk. Begitu nggak jadi baca bukunya, nyala lagi lampu terasnya. Percaya nggak percaya ya, itu pengalaman yang dialami oleh orang-orang yang mengadopsi buku Awake ini. Jadi entah karena kebetulan atau emang karena dia yang berulah, kita nggak tahu. Tapi yang pasti mereka menyampaikan
pengalaman mereka seperti itu. Sebenarnya ada beberapa, cuman yang sempet saya abadikan kayaknya 3 itu, dan yang sempet saya ingat juga 3 itu. Kebanyakan sih ngomong waktu membaca buku ini tuh hanya ada feeling-feeling yang kayak nggak enak gitu ya. Mungkin kan karena seperti yang diceritakan banyak orang, kalau kita menceritakan tentang mereka atau membaca kisah mereka, itu kan mereka datang ikut nimbrung gitu. Nah mungkin karena itu, atau mungkin karena tersugesti, karena udah denger kalau kalian baca cerita tentang mereka, mereka pasti datang, jadinya tersugesti hingga muncul perasaan-perasaan yang nggak enak itu tadi. Kita nggak tahu, tapi yang pasti itu pengalaman mistis yang saya alami ketika saya menulis buku Awake, dan pengalaman-pengalaman mistis yang dialami oleh orang-orang yang mengadopsi buku Awake ini. Nah kalau teman-teman Shigui ada yang kepengen, bukunya masih ada ready stock di saya, nanti bisa menghubungi saya untuk mengadopsi buku ini. Tapi siap-siap aja diteror ya sama dia. Buku ini berisi 8 bab yang mengisahkan dari ketika kita masih di markas lama. Jadi di kisah markas lama, terus kisah Mr. Pochi, terus kisah ketika kami hiking di sebuah bukit dan ketemu nenek-nenek terus disasarin karena ada salah satu dari kami yang ya mohon maaf kurang ajar gitu ya. Akhirnya kami disasarin. Terus ada kisah Mariel ini gadis keturunan Belanda yang meninggal di zaman penjajahan dulu dan secara nggak sengaja terundang ke markas sarang Clover hingga akhirnya dia minta tolong untuk disempurnakan. Terus ada kisah kalau gadis di jendela lantai 3 ini juga kisah tentang seorang gadis keturunan Belanda yang secara nggak sengaja datang ke mimpi saya. Terus ada kisah tentang Tunjung, karena Tunjung ini kan makhluk abnormal yang menurut kami adalah penyebab kenapa sarang Clover sering bersinggungan dengan hal mistis. Jadi ada kisah tentang Tunjung juga, dan ada kisah dari saya karena kalau Tunjung itu kan diberi kelebihan dia bisa melihat dan komunikasi sama makhluk halus. Nah kalau saya, kata nenek saya itu punya, kalau istilah Jawanya tuh teraca adem. Jadi langkah kaki, jejak langkah saya itu dingin. Kalau makhluk astral itu kan nggak suka sama sesuatu yang panas ya. Kayak kalau orang normalnya itu jejak langkahnya itu panas, mereka tuh nggak suka karena bisa membakar mereka. Nah kalau saya adem, teracanya adem, sehingga mereka itu suka. Jadi seringnya kalau kemana-mana itu kadang ketempelan mereka, atau kadang ada mereka yang ikut pulang kayak gitu. Mungkin nanti saya bagikan kisahnya. Untuk kali ini cukup segitu ya. Jadi itu tadi kisah saya dalam proses penulisan Awake ini. Mohon maaf kalau dalam menceritakan kurang atau ya kurang gimana gitu ya, karena ini saya sendiri juga dalam menceritakan ini gak enak juga. Oke, kita akhiri saja sampai di sini ya, karena situasinya makin gak enak. Terima kasih buat yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Komawo matur, thank you. Bye-bye.